yang dikenal sebagai pelopor tren hijab yang stylish dan modis pada era ini. Selain diminati di Indonesia, karya Dian Pelangi juga sangat digandrungi di kancah internasional. Dengan berani ia pun mengibarkan sayap karirnya mulai dari benua Eropa, Asia, maupun Australia. Bahkan pada tahun 2015 lalu, dirinya berkesempatan untuk memperlihatkan hasil karyanya dalam dua ajang bergengsi, yaitu DC Fashion Week dan juga New York Couture Fashion Week. Pemirsa, dengan segala prestasi dari hasil karyanya, maka tak heran Dian Pelangi menempati posisi pertama dalam dunia fashion busana muslim Indonesia yang mampu go internasional. Lain halnya dengan Dian Pelangi, ada juga desainer cantik bernama Restu Anggraini. Kehadiran Restu memang menggemparkan tren modest wear yang saat itu didominasi warna pastel dan garis feminim dari rok-rok lebar seketika berganti menjadi garis maskulin yang modern. Wanita yang akrab disapa Etu ini mulai mencoba karirnya di bidang fashion sekitar akhir tahun 2010. Perjuangan Etu dapat dibilang sempat naik dan turun. Ketika ia masih berkarir sebagai tim marketing event di salah satu e-commerce, ia dan dua temannya membuat brand modest wear yang fokus pada produksi desain jaket dan blazer. Namun sayangnya, brand ini tidak bertahan lama karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Tapi justru keterpurukan ini merupakan awal karir Etu sebagai desainer. Nama Etu sendiri sebenarnya adalah brand kedua dari Restu Anggraini. Jika brand pertamanya menggunakan label Restu Anggraini, maka brand kedua ini diambil dari nama panggilannya sehari-hari dengan garis-garis desain yang terlihat matang, ternyata dapat menorehkan prestasi Restu di dunia internasional. Ia diberikan kesempatan untuk memperlihatkan karya rancangannya di ajang fashion bergengsi dunia di Jepang pada awal tahun 2015 lalu. Tidak hanya di Tokyo, Restu Anggraini juga diminta untuk membawa koleksi muslimnya yang maskulin dan minimalis itu untuk tampil di Turki. Dan salah satu yang mencirikan Indonesia dari Etu adalah gaya anyaman. Dan dengan nama panggilannya itulah, Restu Anggraini berhasil masuk ke dalam desainer hijab yang go internasional. Pemirsa, 1 tahun sebelum Restu memperlihatkan hasil karyanya di Tokyo, ternyata ada desainer dari Indonesia yang telah lebih dulu masuk ke ajang bergengsi tersebut. Ya, Windri Widiestadari atau yang biasa dipanggil Windri Dari. Di antara sekian banyak calon desainer Asia yang bersaing, salah satu yang paling memukau adalah sebuah label asal Indonesia yang berhasil memadukan kepala muslim tradisional dengan haute couture. Bahkan beberapa karya rancangannya telah dijual di online shop asal Jepang. Jenna Hara, ia adalah seorang desainer hijab Indonesia yang berkecimpung dalam dunia fashion hijab, lalu mampu menembus pasar internasional. Mungkin kita sudah mengenal sosoknya melalui berbagai macam karya-karya busana muslim hingga hijabnya. Jenna Hara yang memiliki nama lengkap Nanida Jenna Hara Nasution merupakan putri dari artis senior Indonesia Ida Royani. Meskipun begitu, nama besar Jenna Hara tidak mendompleng nama dari orang tuanya. Jenna Hara memiliki gayanya sendiri dengan mempelajari banyak hal di lingkungannya yang kemudian menuangkannya dalam karya-karyanya sehingga menjadi lebih unik dan fashionable. Itulah pemirsa, desainer busana muslim asal Indonesia yang mampu merambah ke dunia internasional dengan karya-karyanya yang hebat. Semoga dengan adanya pelaku industri yang seperti ini, kelak di tahun 2020 nanti, Indonesia mampu menjadi pusat fashion muslim dunia. Insya Allah. Yang dikenal sebagai pelopor tren hijab yang stylish dan modis pada era ini. Selain diminati di Indonesia, karya Dian Pelangi juga sangat digandrungi di kancah internasional. Dengan berani ia pun mengibarkan sayap karirnya mulai dari benua Eropa, Asia, maupun Australia. Bahkan pada tahun 2015 lalu, dirinya berkesempatan untuk memperlihatkan hasil karyanya dalam dua ajang bergengsi, yaitu DC Fashion Week dan juga New York Couture Fashion Week. Pemirsa, dengan segala prestasi dari hasil karyanya, maka tak heran Dian Pelangi menempati posisi pertama dalam dunia fashion busana muslim Indonesia yang mampu go internasional. Lain halnya dengan Dian Pelangi, ada juga desainer cantik bernama Restu Anggraini. Kehadiran Restu memang menggemparkan tren modest wear yang saat itu didominasi warna pastel dan garis feminim dari rok-rok lebar seketika berganti menjadi garis maskulin yang modern. Wanita yang akrab disapa Etu ini mulai mencoba karirnya di bidang fashion sekitar akhir tahun 2010.
Perjuangan Etu dapat dibilang sempat naik dan turun. Ketika ia masih berkarir sebagai tim marketing event di salah satu e-commerce, ia dan dua temannya membuat brand modest wear yang fokus pada produksi desain jaket dan blazer. Namun sayangnya, brand ini tidak bertahan lama karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Tapi justru keterpurukan ini merupakan awal karir Etu sebagai desainer. Nama Etu sendiri sebenarnya adalah brand kedua dari Restu Anggraini. Jika brand pertamanya menggunakan label Restu Anggraini, maka brand kedua ini diambil dari nama panggilannya sehari-hari dengan garis-garis desain yang terlihat matang, ternyata dapat menorehkan prestasi Restu di dunia internasional. Ia diberikan kesempatan untuk memperlihatkan karya rancangannya di ajang fashion bergengsi dunia di Jepang pada awal tahun 2015 lalu. Tidak hanya di Tokyo, Restu Anggraini juga diminta untuk membawa koleksi muslimnya yang maskulin dan minimalis itu untuk tampil di Turki. Dan salah satu yang mencirikan Indonesia dari Etu adalah gaya anyaman. Dan dengan nama panggilannya itulah, Restu Anggraini berhasil masuk ke dalam desainer hijab yang go internasional. Pemirsa, 1 tahun sebelum Restu memperlihatkan hasil karyanya di Tokyo, ternyata ada desainer dari Indonesia yang telah lebih dulu masuk ke ajang bergengsi tersebut. Ya, Windri Widiestadari atau yang biasa dipanggil Windri Dari. Di antara sekian banyak calon desainer Asia yang bersaing, salah satu yang paling memukau adalah sebuah label asal Indonesia yang berhasil memadukan kepala muslim tradisional dengan haute couture. Bahkan beberapa karya rancangannya telah dijual di online shop asal Jepang. Jenna Hara, ia adalah seorang desainer hijab Indonesia yang berkecimpung dalam dunia fashion hijab, lalu mampu menembus pasar internasional. Mungkin kita sudah mengenal sosoknya melalui berbagai macam karya-karya busana muslim hingga hijabnya. Jenna Hara yang memiliki nama lengkap Nanida Jenna Hara Nasution merupakan putri dari artis senior Indonesia Ida Royani. Meskipun begitu, nama besar Jenna Hara tidak mendompleng nama dari orang tuanya. Jenna Hara memiliki gayanya sendiri dengan mempelajari banyak hal di lingkungannya yang kemudian menuangkannya dalam karya-karyanya sehingga menjadi lebih unik dan fashionable. Itulah pemirsa, desainer busana muslim asal Indonesia yang mampu merambah ke dunia internasional dengan karya-karyanya yang hebat. Semoga dengan adanya pelaku industri yang seperti ini, kelak di tahun 2020 nanti, Indonesia mampu menjadi pusat fashion muslim dunia. Insya Allah. Jenna Hara, ia adalah seorang desainer hijab Indonesia yang berkecimpung dalam dunia fashion hijab, lalu mampu menembus pasar internasional. Mungkin kita sudah mengenal sosoknya melalui berbagai macam karya-karya busana muslim hingga hijabnya. Jenna Hara yang memiliki nama lengkap Nanida Jenna Hara Nasution merupakan putri dari artis senior Indonesia Ida Royani. Meskipun begitu, nama besar Jenna Hara tidak mendompleng nama dari orang tuanya. Jenna Hara memiliki gayanya sendiri dengan mempelajari banyak hal di lingkungannya yang kemudian menuangkannya dalam karya-karyanya sehingga menjadi lebih unik dan fashionable. Itulah pemirsa, desainer busana muslim asal Indonesia yang mampu merambah ke dunia internasional dengan karya-karyanya yang hebat. Semoga dengan adanya pelaku industri yang seperti ini, kelak di tahun 2020 nanti, Indonesia mampu menjadi pusat fashion muslim dunia. Insya Allah. Happy banget liatnya ya, cantik, berhijab, berprestasi, dan membawa harum nama bangsa. Betul sekali, dan yang bikin membanggakannya lagi adalah mereka go internasional tapi tetap membawa nama harum Indonesia, dan itu juga ditunjukkan di dalam karya-karya mereka. Jadi bajunya itu seperti tadi Restu memakai anyaman, terus Dian Pelangi juga terkenal dengan menggunakan kain-kain Indonesia Songket, gitu ya. Dan yang pasti mereka tetap pada koridornya, bagaimana seharusnya berbusana muslim, syariatnya ya. Betul sekali. Selanjutnya ada apa, Ica? Selanjutnya kita punya berita tentang pemanah-pemanah yang legendaris. Oke, kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.